Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama berkumpul di hari raya Imlek ini. Kita boleh datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di perayaan hari ini kita mau memuji Tuhan, dan saat ini kita mau menenangkan diri kita. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat ini kita mau bersama-sama meninggikan Tuhan kita, karena Dia Allah yang layak ditinggikan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Hormat bagi Allah Bapa. Allah kita adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan semuanya. Mari kita tinggikan namanya. Hormat bagi Allah Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Di perayaan Imlek ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu untuk beribadah kepadamu, mengucap syukur kepadamu untuk 1 tahun baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan, waktu ibadah kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya ini boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini di perayaan Imlek, para guru-guru sudah menyediakan satu pujian untuk kita semua, yaitu kongsi-kongsi. Ya, mereka sangat semangat, dibuat dalam berbagai bahasa. Kiranya kita bisa menikmatinya dan rasakan kasih Tuhan melalui lagu ini. Kongsi-kongsi dari Bapak Ibu Guru. Mari ku ucapkan kita
kita mau siapkan hati kita, kita mau nyanyikan berkat kemurahan-Mu untuk menyambut firman Tuhan. Selamat Tahun Baru Imlek saya ucapkan pada adik-adik sekalian. Xin Nian Kuai Le. Semoga sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik tentu pernah mendengar istilah blessing in disguise atau berkat yang terselubung. Artinya, sesuatu yang di awal tampak begitu buruk, tetapi pada akhirnya menjadi begitu baik. Tentu saja kita tidak menyukai hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun kenyataannya, hal-hal buruk itu bisa muncul kapan saja dan di mana saja, dan kita tidak bisa menolak atau menghindarinya. Tapi yang membedakan adalah respon dari setiap orang. Ada yang mengandalkan kekuatan diri untuk menghadapi hal-hal atau situasi yang buruk itu. Mereka merasa dirinya pintar. Mereka merasa dirinya hebat. Sehingga ketika mereka gagal, maka mereka sangat kecewa. Namun ada juga orang yang melarikan diri
dari keadaan yang sulit atau hal-hal yang buruk tersebut. Mereka melarikan diri seolah-olah masalah itu sudah selesai. Mungkin kita pernah melihat, mendengar tentang burung onta. Orang biasa mengumpamakan orang yang melarikan diri dari masalah itu seperti burung onta. Karena burung onta itu seringkali menenggelamkan kepalanya ke dalam pasir. Ya. Nah, orang menganggap burung unta itu sedang melarikan diri dari masalah. Apakah benar demikian? Sebenarnya tidak. Ketika burung onta menenggelamkan kepalanya ke dalam pasir, sebenarnya dia sedang membuat lubang untuk telur-telurnya. Atau dia sedang memeriksa dan mengecek akan telur-telur yang ditaruhnya. Jadi sebenarnya burung onta tidak sebodoh yang dibayangkan oleh orang, begitu. Nah, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, harusnya juga demikian. Ya, kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Kita juga tidak boleh melarikan diri dari masalah atau dari hal-hal yang buruk. Nah, seperti saat ini, adik-adik sekalian, dengan merebaknya COVID-19 di mana-mana, bahkan di seluruh dunia telah ada COVID-19. Kita tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke mall, ke rumah teman, ke rumah tetangga. Semua membuat kita menjadi serba susah. Ketika mau bergerak harus pakai masker, mau keluar sebentar harus cuci tangan. Kita harus menjaga jarak, tidak boleh terlalu dekat dengan orang lain. Hidup ini seperti robot jadinya. Namun adik-adik sekalian, jangan sampai itu membuat kita menyerah. Oleh sebab itu kita perlu untuk bersandar pada Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bukan saja kalian masih tergolong kanak-kanak yang tidak mengerti dengan situasi yang terjadi saat ini, tetapi orang-orang dewasa, orang tua kalian, bahkan juga bingung ketika menghadapi masa pandemi ini. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi yang serba susah ini? Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, namun di saat COVID-19 mulai melanda, ketika kita tidak bisa lagi pergi ke sekolah, tidak lagi bisa bekerja, tidak lagi bisa keluar ke gereja, maka kita berada di rumah. Di saat itulah anggota keluarga berkumpul bersama. Dulu sebelum pandemi, anak belum bangun, papa sudah pergi bekerja. Ketika papa pulang kerja, anak sudah tidur. Jarang sekali bisa berkumpul bersama. Jarang sekali bisa bertemu bersama. Tentu saja dalam kondisi yang demikian ini, walaupun sulit, ada hal-hal yang baik, di mana papa dan mama bersama dengan anak bisa berkumpul bersama. Justru disitulah ada berkat Tuhan yang dinyatakan. Bisa belajar bersama, bisa menonton bersama, dan bisa belanja sekarang menggunakan HP. Kalau mau belajar pakai laptop, kalau mau bekerja bisa menggunakan WA. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Bisa berdiskusi bersama. Yang dulunya seringkali tidak cocok waktunya antara orang tua dan anak, antara saudara dengan saudara yang lain.
Tapi ketika pandemi itu merebak, itu bisa dimanfaatkan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun dalam kondisi yang begitu sulit, Tuhan telah memberikan kita satu kekuatan. Karena sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam kondisi pandemi ini. Tuhan bekerja dalam segala kondisi, baik yang dialami oleh orang dewasa maupun kita yang masih kanak-kanak. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendiri. Tidak pernah. Dengan demikian, ketika hubungan kita dalam relasi sebagai keluarga semakin erat, relasi kita dengan Tuhan semakin baik, maka kita bisa merefresh kembali kehidupan kita, merefresh kembali kehidupan rohani kita, sehingga berkat Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita ini. Karena itu yang paling penting. Dulu mungkin kita lama tidak dekat dengan Tuhan, mungkin kita sudah menjauh dari Tuhan. Tapi ketika pandemi itu ada, mungkin kita bisa mengambil kesempatan itu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga kita bisa merasakan kasih-Nya. Inilah berkat yang paling indah yang bisa kita nikmati di masa pandemi. Amin. Bersyukur untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saat ini kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita mau kembalikan segala puji, segala hormat kepada Tuhan kita. Nah, bangkit berdiri, kita nyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kami. Biarlah firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kehidupan kami, menjadi kompas yang menuntun langkah kami kemana harus melangkah dengan benar, dan bagaimana kami harus mengambil keputusan dengan pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan akan tertanam dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu. Dan kami akan mengakhirinya Tuhan, karena kami percaya bahwa kami sudah diberkati. Dan biarlah berkat-Mu turun atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.